Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan untuk CPNS 2024 ya. Ini part ke-16-nya. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Nilai-nilai integritas yang diterapkan mampu menguatkan budaya anti korupsi. Dalam mewujudkan budaya anti korupsi diperlukan keteladanan dari atasan atau pimpinan. Lingkungan kerja yang baik sebagai faktor pendukung harus diciptakan agar budaya anti korupsi tidak sekedar menjadi wacana. Hal yang tak kalah penting adalah memberikan rambu-rambu kode etik sebagai arahan dalam bertindak serta sanksi-sanksi bila ada pelanggaran. Ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi menjadi 3 aspek, yaitu ini jawabannya adalah B ya, inti, sikap, dan etos kerja. Dalam membangun budaya anti korupsi, integritas dibagi ke dalam 3 aspek penting yang mendukung terciptanya lingkungan bebas korupsi, yaitu ini inti, nilai-nilai utama yang harus dipegang teguh oleh setiap individu seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Kalau sikap merujuk pada perilaku individu dalam berinteraksi di lingkungan kerja. Sikap baik mencakup ketaatan terhadap aturan, kedisiplinan, dan kepatuhan pada kode etik yang berlaku. Kalau etos kerja adalah semangat dan komitmen untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan penuh integritas yang menjadikan anti korupsi sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari. Oke, lanjut nomor 2. Integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki oleh seorang ASN. ASN yang berintegritas memiliki komitmen untuk terus berbuat yang terbaik pada level yang lebih tinggi. ASN yang berintegritas akan mengajak orang lain di sekitarnya untuk selalu mematuhi aturan dan kode etik yang harus dijaga. Sebaliknya, ASN yang tidak berintegritas akan berbuat tanpa mempertimbangkan dampak negatif dan kehormatan nama institusinya, berani menabrak aturan dan kode etik yang harusnya dijaga. Berikut ini cerminan perilaku ASN yang berintegritas dari nilai sikap adalah ya, berani menyampaikan pendapat apabila terjadi penyimpangan. Integritas adalah kualitas yang menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan ketaatan pada prinsip-prinsip moral dan etika. ASN yang berintegritas tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga berani untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral meskipun menghadapi resiko atau tantangan. Salah satu ciri utama dari integritas dalam aspek sikap adalah keberanian untuk melawan tindakan yang melanggar aturan atau kode etik, termasuk berani melaporkan atau menyampaikan pendapat saat melihat adanya penyimpangan atau fraud. Ini menunjukkan bahwa ASN tersebut berkomitmen menjaga nama baik institusinya dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kalau A itu salah, meskipun ini adalah perilaku yang baik dan mendukung kolaborasi, berbagi pengalaman lebih mencerminkan sikap kolaboratif dan mendukung pengembangan tim, bukan fokus utama dari nilai integritas terkait keberanian melawan penyimpangan. Kalau yang B, tindakan ini mencerminkan disiplin dan tanggung jawab, namun tidak secara langsung menunjukkan integritas yang berkaitan dengan berani melawan atau melaporkan penyimpangan. Kalau yang C, introspeksi adalah sikap yang baik untuk pengembangan pribadi, tetapi ini lebih terkait dengan pengembangan diri daripada integritas dalam menghadapi penyimpangan atau pelanggaran aturan.
Kalau yang D, komitmen dalam bekerja memang penting, namun integritas yang dimaksud lebih berwujud dalam tindakan nyata untuk melawan ketidakjujuran atau pelanggaran aturan. Berkomitmen bekerja dengan baik belum tentu mencakup keberanian untuk menantang penyimpangan. Oke, lanjut nomor 3. Kita ketahui bersama saat ini untuk bisa menjadi ASN seharusnya sudah melewati serangkaian proses seleksi termasuk rangkaian tes untuk menguji tingkat integritas seorang calon ASN. Pun demikian ketika telah menjadi ASN tidak luput dari rangkaian uji kompetensi, terlebih lagi jika ASN tersebut akan dipromosikan untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada unit kerjanya. Tentu saja kompetensi yang paling utama diuji adalah kompetensi integritas. Berikut ini yang merupakan manfaat adanya integritas bagi bangsa Indonesia adalah D ya, membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan. Integritas adalah dasar dari kepercayaan. Dalam konteks ASN, integritas yang dimiliki seorang aparatur negara akan menciptakan kepercayaan publik karena masyarakat melihat bahwa ASN tersebut bertindak secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Kepercayaan publik ini sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan integritas yang tinggi, ASN akan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih profesional, adil, dan efisien, sehingga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin baik. Kalau yang A, menerapkan nilai-nilai Pancasila tentu penting, namun ini lebih berkaitan dengan moral dasar dan panduan perilaku ASN secara umum, bukan secara spesifik manfaat integritas bagi bangsa dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan pelayanan. Kalau yang B, tanggung jawab kepada instansi memang mencerminkan integritas pada level individu, namun ini tidak langsung menunjukkan dampaknya pada bangsa secara keseluruhan, terutama dalam membangun kepercayaan publik yang lebih luas. Kalau yang C, meskipun benar bahwa integritas adalah salah satu nilai yang ditegaskan dalam undang-undang, pernyataan ini lebih berfokus pada aspek legal dan formal. Manfaat integritas lebih besar daripada sekedar memenuhi undang-undang, yaitu bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi publik dan kualitas pelayanan. Kalau yang E, ini lebih mengarah pada bentuk komitmen pribadi atau moral, bukan manfaat sosial dan luas seperti kepercayaan publik serta pelayanan yang lebih baik. Oke, lanjut nomor 4. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan sejak pertama kali disahkan. Amandemen tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan demokrasi dan pemerintah yang lebih baik. Namun terdapat berbagai alasan yang melatar belakangi amandemen ini. Dari pernyataan berikut, manakah yang bukan merupakan alasan atau faktor yang melatar belakangi amandemen UUD 1945? Ini cari yang bukan ya. Kalau jawaban A itu alasannya ya. Benar, karena salah satu alasan dilakukannya amandemen adalah karena jumlah pasal dalam UUD 1945 yang asli dinilai terlalu sedikit dan tidak mampu mengakomodasi perkembangan serta dinamika kehidupan bernegara yang lebih kompleks. Oleh karena itu, amandemen dilakukan untuk menambah pasal-pasal yang relevan dengan kondisi saat ini. Kalau yang B juga benar ya.
UUD 1945 sebelum amandemen sering menimbulkan multitafsir atau penafsiran yang berbeda-beda, terutama dalam hal pembagian kekuasaan dan pengaturan kelembagaan negara. Oleh karena itu, amandemen dilakukan untuk memperjelas beberapa ketentuan yang dianggap ambigu. Nah, jawabannya adalah C ya, karena C itu salah. Sesuai keinginan presiden selaku pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Amandemen UUD 1945 tidak dilakukan hanya karena keinginan presiden. Amandemen dilatar belakangi oleh kebutuhan dan aspirasi bangsa, bukan didorong oleh kepentingan satu individu atau jabatan tertentu. Proses amandemen melibatkan lembaga-lembaga negara dan berbagai pihak, termasuk MPR, bukan sekedar keinginan presiden. Kalau yang D itu juga benar ya. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi, hukum, dan tata negara yang berkembang. Kalau yang E juga benar, salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan kebutuhan bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan demokrasi dan pemerintahan yang modern. Oke, lanjut nomor 5. Pada periode 2015 sampai 2019, KPK merumuskan sebuah roadmap yang bertujuan untuk memperkuat berbagai aspek internal. Salah satunya adalah aspek learning and growth, yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Meskipun sudah ada berbagai upaya yang dilakukan, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian target tersebut. Salah satu kendala yang sering muncul adalah keterbatasan infrastruktur pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi internal. Berdasarkan narasi di atas, kendala yang dihadapi KPK dalam aspek learning and growth pada periode 2015-2019 terkait dengan apa? Ini B ya, belum tuntasnya interpretasi hukum tentang pengangkatan penyidik dari pihak eksternal. Dalam narasi di atas disebutkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi KPK dalam learning and growth adalah terkait infrastruktur pelatihan yang memadai. Namun pilihan jawaban B berhubungan dengan kendala yang lebih dalam, yaitu belum tuntasnya interpretasi hukum terkait pengangkatan penyidik dan pihak eksternal. Kendala ini menghambat program learning and growth KPK karena berpengaruh pada pengembangan kapasitas dan kompetensi personil, terutama yang berasal dari luar institusi. Hal ini menyulitkan upaya KPK untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pemberantasan korupsi. Kalau yang A, pilihan ini tidak tepat karena narasi berfokus pada kendala infrastruktur pelatihan, bukan masalah akuntabilitas pegawai KPK. Kalau yang C, meskipun pelatihan menjadi salah satu faktor penting, narasi lebih menekankan pada infrastruktur pelatihan, bukan jumlah atau ketersediaan pelatihan itu sendiri. Kalau yang D, pilihan ini lebih berkaitan dengan aspek teknologi dan operasional, bukan learning and growth yang berfokus pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Kalau yang E, pilihan ini tidak relevan karena narasi tidak menyinggung masalah stabilitas manajemen, melainkan lebih menyoroti keterbatasan infrastruktur pelatihan yang berkaitan langsung dengan pengembangan kapasitas SDM. Oke, lanjut nomor 6.
Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menjaga persatuan dan solidaritas di tengah masyarakat. Nilai nasionalisme yang ketiga dalam Pancasila adalah persatuan yang mencakup rasa kesatuan dan solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Salah satu kegiatan yang dapat mendukung penerapan nilai ini adalah dengan mengadakan program kerja bakti di lingkungan sekitar, di mana semua warga saling bahu-membahu membersihkan lingkungan tanpa memandang perbedaan. Berdasarkan cerita di atas, kegiatan apa yang mendukung penerapan nilai nasionalisme Pancasila, khususnya nilai persatuan? Ini C ya, menolong orang yang sedang mengalami kesulitan tanpa memandang latar belakangnya. Ini mencerminkan rasa persatuan dan solidaritas sesuai dengan nilai ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Tindakan ini menunjukkan sikap menjaga persatuan dengan cara membantu sesama tanpa membedakan suku, agama, dan atau golongan. Yang penting untuk memperkuat hubungan kebangsaan dan memperjuangkan kepentingan bersama. Kalau yang A, ini opsi ini lebih mencerminkan eksklusivitas atau kecenderungan untuk memisahkan diri dari kelompok lain yang berbeda pandangan sehingga tidak mendukung nilai persatuan. Kalau yang B, menghindari perbedaan pendapat bukanlah cara yang tepat untuk memupuk persatuan. Sebaliknya, berdiskusi dengan orang yang berbeda pandangan dapat memperkuat persatuan melalui pemahaman dan toleransi. Kalau yang D, opsi ini jelas tidak mendukung nilai persatuan karena dapat merusak kepercayaan dan keharmonisan di antara masyarakat. Kalau yang E, mengabaikan kegiatan sosial justru menunjukkan sikap yang tidak peduli terhadap solidaritas dan persatuan di masyarakat yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ketiga. Oke, lanjut nomor 7. Seorang pejabat pembina kepegawaian atau PPK diberikan tanggung jawab untuk menempatkan para calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang telah berhasil lulus semua tahapan seleksi. Dalam proses penempatan ini, PPK menerima banyak masukan dan opini dari tim ahli yang memberikan alasan logis terkait penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. PPK harus mempertimbangkan berbagai pendapat ini untuk memastikan penempatan yang tepat demi kemajuan instansi. Berdasarkan cerita di atas, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh PPK dalam menghadapi situasi tersebut? Ini B ya, menempatkan secara acak dengan tujuan agar memunculkan keberagaman budaya saat bekerja nanti. Opsi B, menekankan pentingnya keberagaman budaya dalam lingkungan kerja. Menempatkan CPNS secara acak dapat mendukung keberagaman di tempat kerja yang mungkin membantu pegawai saling belajar dan beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Keberagaman budaya dapat memperkaya wawasan organisasi dan meningkatkan kemampuan berkolaborasi antar pegawai yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Kalau yang A, meskipun asal daerah dapat mempengaruhi komunikasi, menjadikannya sebagai dasar utama penempatan, mengabaikan pentingnya kompetensi dan kebutuhan organisasi. PPK harus fokus pada bagaimana pegawai dapat berkontribusi secara maksimal, bukan hanya pada kemudahan komunikasi. Kalau yang C, penempatan berdasarkan peringkat memang objektif, tetapi tidak selalu mempertimbangkan kebutuhan keberagaman atau keterlibatan budaya. Penempatan acak dengan mempertimbangkan keberagaman bisa membantu membangun dinamika tim yang lebih inklusif dan kaya perspektif. Kalau yang D,
Meskipun penting, fokus terlalu besar pada penerimaan masyarakat lokal dapat mengabaikan kompetensi pegawai yang mungkin lebih sesuai ditempatkan di daerah lain yang membutuhkan keterampilan khusus. Kalau yang meskipun memperkaya pengalaman adalah hal positif, keputusan penempatan tidak seharusnya hanya berdasarkan status keluarga. Penempatan harus mengutamakan kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai. Oke, lanjut nomor 8. Di sebuah desa, masyarakatnya hidup rukun dan saling membantu satu sama lain dalam berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah kerja bakti setiap bulan, di mana warga secara sukarela membersihkan jalanan, memperbaiki fasilitas umum, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari pengamalan nilai gotong royong yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila tentang persatuan Indonesia. Berdasarkan cerita di atas, bentuk pengamalan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari tersebut adalah menjaga serta melestarikan alam. Karena cerita tersebut berfokus pada kegiatan kerja bakti yang mencakup membersihkan lingkungan dan memperbaiki fasilitas umum. Ini menunjukkan usaha untuk menjaga dan melestarikan alam yang merupakan salah satu bentuk nyata dari pengamalan nilai gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kalau yang meskipun menjaga keutuhan bangsa adalah nilai penting, narasi soal ini berfokus pada kegiatan di lingkungan desa yang lebih berkaitan dengan pelestarian alam dan fasilitas umum, bukan secara langsung untuk menjaga keutuhan bangsa. Kalau yang menghormati dan menghargai antar suku adalah nilai penting dalam persatuan. Namun cerita ini tidak menekankan tentang interaksi antar suku atau budaya. Fokusnya lebih pada gotong royong dalam menjaga lingkungan sekitar. Kalau yang meskipun belajar untuk kemajuan bangsa adalah hal yang baik, narasi soal tidak berbicara tentang proses belajar atau pendidikan, melainkan tentang tindakan gotong royong dalam pelestarian lingkungan. Kalau yang meningkatkan solidaritas memang merupakan bagian dari gotong royong. Namun fokus cerita ini lebih pada aspek pelestarian alam dan lingkungan fisik, bukan langsung pada aspek sosial solidaritas. Oke, lanjut nomor 9. Di tengah penjajahan Belanda, hidup seorang tokoh nasional bernama Otto Iskandar-Dinata. Ia dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan hak-hak petani yang tertindas. Dengan berani, Otto mendorong rakyat untuk bangkit dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Salah satu momen penting dalam perjuangannya adalah peristiwa Bandung Kemuning, di mana ia menunjukkan semangat juang yang tak tergoyahkan meskipun harus menghadapi ancaman dan diasingkan ke Bogendigul oleh pihak Belanda. Berdasarkan cerita di atas, sikap Otto Iskandar-Dinata yang seharusnya diteladani adalah karena tidak gentar walaupun diancam akan diasingkan. Otto Iskandar-Dinata menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan tetap berjuang untuk hak-hak petani meskipun menghadapi ancaman dari pemerintah kolonial Belanda. Sikapnya yang tidak gentar dan tetap teguh pada prinsipnya adalah contoh teladan yang seharusnya diikuti oleh generasi mendatang dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat. Oke, lanjut nomor 10.
Di suatu kerajaan di Indonesia terdapat seorang raja yang dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin dari Makassar. Ia dikenal oleh rakyatnya sebagai sosok yang gigih dan tak kenal lelah dalam mempertahankan wilayah kerajaannya dari ancaman penjajahan. Dalam berbagai pertempuran, Sultan Hasanuddin menunjukkan keberaniannya dan semangat juang yang tinggi, membangkitkan rasa persatuan di antara rakyatnya untuk melawan penindasan. Kini, semangat nasionalisme yang ditunjukkan Sultan Hasanuddin dapat diimplementasikan dalam konteks modern. Berdasarkan cerita di atas, sikap yang paling mencerminkan semangat nasionalisme Sultan Hasanuddin di masa kini adalah berpartisipasi aktif dalam program ketahanan wilayah yang dicanangkan pemerintah. Sikap berpartisipasi aktif dalam program ketahanan wilayah mencerminkan semangat nasionalisme Sultan Hasanuddin yang berjuang mempertahankan wilayahnya dari ancaman penjajahan. Dalam konteks modern, partisipasi ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan wilayah. Hal ini sejalan dengan semangat Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan tanah airnya. Kalau yang meskipun penting, opsi ini lebih fokus pada pengelolaan sumber daya dan tidak secara langsung mencerminkan semangat perjuangan dan ketahanan yang ditunjukkan oleh Sultan Hasanuddin. Kalau yang B, ini adalah langkah positif untuk pembangunan ekonomi, tetapi tidak secara langsung menunjukkan semangat nasionalisme yang bersifat defensif seperti yang diperlihatkan oleh Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan wilayahnya. Kalau yang C, opsi ini memang mencerminkan persatuan, tetapi tidak menekankan aspek pertahanan dan ketahanan wilayah yang lebih relevan dengan perjuangan Sultan Hasanuddin. Kalau yang D, ini adalah sikap yang baik dalam konteks pelestarian budaya, tetapi tidak mencerminkan tindakan langsung dalam konteks pertahanan dan ketahanan wilayah yang lebih menjadi fokus Sultan Hasanuddin. Oke, lanjut nomor 11. Di sebuah desa yang terletak di perbatasan Indonesia, hidup seorang warga negara yang menyadari pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah negara. Mereka sering berkumpul untuk mendiskusikan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk melindungi daerah mereka dari potensi ancaman dari luar. Dalam pertemuan tersebut, warga sepakat untuk mengadakan patroli rutin di sekitar wilayah perbatasan dan selalu melaporkan kegiatan mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan semangat gotong royong, mereka berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Berdasarkan cerita di atas, upaya yang dapat dilakukan oleh warga Indonesia di perbatasan untuk menjaga keamanan adalah menjadi mata dan telinga pemerintah terkait potensi ancaman keamanan di wilayah perbatasan. Warga negara yang tinggal di wilayah perbatasan memiliki peran penting sebagai pengawas lingkungan sekitar mereka. Dengan menjadi mata dan telinga pemerintah, mereka dapat melaporkan aktivitas mencurigakan atau potensi ancaman yang mungkin terjadi. Tindakan ini mencerminkan kepedulian mereka terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Kalau yang B, meskipun melestarikan budaya lokal penting, mengabaikan budaya lain dapat menyebabkan ketegangan dan tidak mendukung kerjasama internasional yang dapat meningkatkan keamanan. Kalau yang C, sementara memenuhi kebutuhan hidup penting, tindakan ini tidak secara langsung berkontribusi pada keamanan wilayah. Upaya aktif lebih diperlukan. Kalau yang D, mempertahankan hubungan baik dengan warga negara asing dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan komunikasi yang diperlukan untuk keamanan. Kalau yang E, menggunakan bahasa Indonesia penting untuk komunikasi di dalam negeri, tetapi tidak secara langsung berkontribusi pada pengawasan dan keamanan di perbatasan.
Oke, lanjut nomor 12. Di sebuah kota yang kaya akan keberagaman, masyarakat terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Meskipun mereka memiliki perbedaan, semua warga kota sepakat untuk hidup rukun dan saling menghormati. Dalam kegiatan sehari-hari, mereka sering mengadakan festival budaya yang menampilkan tarian, makanan, dan tradisi dari berbagai daerah. Dengan semangat persatuan dalam perbedaan, mereka menerapkan semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan mereka. Berdasarkan cerita di atas, nilai-nilai yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah ini C ya. Menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa dan saling menghargai. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa meskipun terdapat perbedaan di antara kita, kita tetap satu dalam keragaman. Dalam konteks cerita masyarakat di kota tersebut, hidup rukun meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka mengadakan festival budaya untuk merayakan keberagaman yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menerima, tetapi juga menghargai dan merayakan perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Kalau yang A, meskipun sikap kedaerahan dapat membantu memperkuat persatuan, pilihan ini lebih fokus pada identitas daerah daripada menghargai keberagaman yang lebih luas. Kalau yang B, pernyataan ini tidak langsung terkait dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, prestasi di berbagai bidang penting, tetapi tidak berhubungan dengan penerimaan keberagaman. Kalau yang D, mematuhi peraturan adalah hal yang penting, namun ini lebih berfokus pada aspek hukum dan ketertiban, bukan pada penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman. Kalau yang E, walaupun kebanggaan terhadap budaya sendiri penting, pilihan ini dapat menciptakan sikap eksklusif yang tidak selaras dengan prinsip saling menghargai dalam keragaman. Oke, lanjut nomor 13. Di sebuah desa yang damai, masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Setiap warga berusaha untuk selalu jujur dalam segala tindakan dan perkataan, serta berkomitmen untuk melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Mereka percaya bahwa dengan adanya integritas, lingkungan mereka akan terasa aman, nyaman, dan tentram dalam setiap kegiatan, baik di lingkungan rumah maupun saat berinteraksi dengan tetangga. Mereka selalu berusaha menjaga kepercayaan dan saling menghormati. Berdasarkan cerita di atas, salah satu sikap yang sesuai dengan perilaku integritas di lingkungan masyarakat adalah ini jawabannya A ya, mematuhi peraturan lingkungan dan melaksanakan ronda malam. Sikap ini mencerminkan integritas karena warga berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Mematuhi peraturan dan berpartisipasi dalam ronda malam menunjukkan tanggung jawab dan kejujuran dalam menjaga keamanan bersama. Kalau yang B, opsi ini tidak mencerminkan integritas, melainkan diskriminasi terhadap orang luar. Integritas justru berarti terbuka dan menghormati semua orang, terlepas dari asal-usul mereka. Kalau yang C, meskipun ini merupakan perilaku positif, tindakan ini lebih bersifat pribadi dan tidak langsung berhubungan dengan integritas dalam konteks masyarakat. Integritas lebih berfokus pada tindakan yang mempengaruhi hubungan sosial dan lingkungan. Kalau yang D, ini jelas bertentangan dengan prinsip integritas. Mengambil barang yang bukan milik sendiri menunjukkan ketidakjujuran dan merusak kepercayaan masyarakat.
Kalau yang meskipun ini juga merupakan perilaku yang mencerminkan integritas, opsi A lebih relevan dalam konteks cerita tentang menjaga lingkungan dan keamanan secara kolektif. Integritas harus diterapkan dalam interaksi dengan masyarakat secara luas, bukan hanya dalam konteks pribadi atau keuangan. Oke, lanjut nomor 14. Di sebuah negara yang kaya akan keragaman yaitu Indonesia, masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, mereka hidup berdampingan dengan harmonis. Masyarakat ini memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang multikultural di mana setiap individu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Dalam interaksi sehari-hari, mereka aktif merayakan hari besar dari berbagai agama dan budaya, serta terlibat dalam kegiatan bersama yang memperkuat rasa persatuan di antara mereka. Berdasarkan cerita di atas, masyarakat yang multikultural dalam beragama bercirikan ini memiliki struktur organisasi keagamaan yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat komplementer. Dalam masyarakat multikultural, berbagai organisasi keagamaan saling melengkapi dan berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Keberadaan lembaga-lembaga ini membantu mendorong saling pengertian dan toleransi antar umat beragama. Kalau yang B, meskipun pemimpin dapat berperan dalam mempromosikan toleransi, interaksi yang baik antara umat beragama umumnya berasal dari kesadaran masyarakat itu sendiri, bukan hanya dari perintah. Hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan ciri masyarakat multikultural. Kalau yang C, segmentasi ini menunjukkan pemisahan yang tidak mencerminkan ciri masyarakat multikultural. Sebaliknya, masyarakat multikultural seharusnya mengutamakan integritas dan interaksi. Kalau yang D, meskipun penting untuk menghindari dominasi politik, ini lebih merupakan kondisi ideal daripada ciri yang menonjol dalam masyarakat multikultural. Kalau yang E, meskipun harapan untuk minimnya konflik adalah baik, ini lebih merupakan hasil dari sikap toleransi dan integritas, bukan ciri yang mencerminkan nilai-nilai multikultural itu sendiri. Oke, untuk nomor 15 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Ditunggu saja part-part berikutnya. Oke, terima kasih.